Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya, Anastasia Anindita dalam Info Jatim, edisi 17 Januari 2025. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono melakukan peninjauan langsung program vaksinasi PMK Mandiri yang dilaksanakan oleh Koperasi Susu Sai Pujon di Kabupaten Malang. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono memimpin apel peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Nasional yang berlangsung di lapangan Prapat Kurung di Kota Surabaya. Bandara Juanda Internasional Surabaya menerapkan sistem autogate untuk pemeriksaan paspor baik keberangkatan maupun kedatangan. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali informasi pertama, Sobat Jatim, dalam upaya memperkuat sistem teknologi informasi dan komunikasi dan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di Jawa Timur, Dinas Kominfo Jatim mengadakan studi komparatif ke Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali dan juga kantor BPS Bali pada 14 sampai 15 Januari 2025. Berikut informasinya. Guna memperkuat sistem teknologi informasi dan komunikasi di Jawa Timur serta mewujudkan statistik sektoral yang handal, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Jawa Timur mengadakan studi komparatif ke Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Provinsi Bali serta Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang sudah diterapkan di Bali guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data dan aplikasi pemerintahan di Jawa Timur. Studi komparatif ini dilakukan di tengah kesuksesan Provinsi Bali dalam menerapkan SPBE serta terstruktur dan terorganisir. Bali telah mengatur penerapan aplikasi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pembuatan dan pengelolaan aplikasi pemerintah sepenuhnya berada di bawah kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Iputu Sundita, Kepala Bidang Persandian Diskominfo Provinsi Bali menjelaskan bahwa tujuan dan regulasi tersebut adalah untuk memastikan pengelolaan aplikasi dan data yang lebih terkoordinasi dan efisien. Imam Fahamsah, Kepala Bidang Data dan Statistik Diskominfo Jatim, berharap melalui studi ini pihaknya ingin menjaga bagaimana Bali berhasil mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada dan bagaimana regulasi yang ada dapat mempermudah koordinasi antar pemerintah daerah dan masyarakat. Kami percaya langkah ini akan sangat berguna untuk mendukung program digitalisasi yang sedang dijalankan di Provinsi Jawa Timur. Dari Provinsi Bali, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info kesehatan. Sebagai upaya mempercepat penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Jawa Timur, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono melakukan peninjauan langsung program vaksinasi PMK Mandiri yang dilaksanakan oleh Koperasi Susu Sai Pujon di Kabupaten Malang pada Sabtu 11 Januari 2025. Berikut informasi selengkapnya. Sebagai upaya mempercepat penanggulangan wabah penyakit mulut dan kuku PMK di Jawa Timur, penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono melakukan peninjauan langsung program vaksinasi PMK Mandiri yang dilaksanakan oleh Koperasi Susu Sai Pujon Kabupaten Malang pada Sabtu 11 Januari 2025. Koperasi yang dipimpin oleh Haniam Sofi ini telah menjadi pelopor dalam inisiatif vaksinasi mandiri dengan menyuntikkan vaksin PMK kepada 5.000 ekor sapi perah dari total populasi 20.084 ekor. Jenis sapi yang divaksinasi adalah sapi perah PVH. Pelaksanaan vaksinasi dimulai pada 8 Januari 2025 dengan stok vaksin tambahan sebanyak 1.000 dosis yang tengah diproses pengadaannya.
Selanjutnya, koperasi menargetkan penambahan hingga 320.000 dosis pada bulan ini untuk menjangkau lebih banyak sapi. PJ Aldi memberikan apresiasi atas langkah strategis koperasi tersebut dan menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi dan inisiatif lokal dapat memberikan dampak positif bagi perlindungan hewan ternak serta keberlanjutan sektor peternakan di daerah. Pemprov Jawa Timur akan terus mendukung langkah-langkah strategis seperti yang dilakukan Koperasi Susu Saipujon, termasuk percepatan vaksinasi, edukasi peternak, dan pengawasan yang lebih intensif. Dengan langkah proaktif dari Koperasi Susu Saipujon dan dukungan penuh dari Pemprov Jawa Timur diharapkan bahwa wabah PMK dapat segera tertangani, sehingga keberlanjutan peternakan sapi perah sebagai tulang punggung ekonomi lokal tetap terjaga. Dari Pujon, Kabupaten Malang, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info digital. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Serlita Ratna Dewi Agustin membuka acara seminar Flutter in Production yang diselenggarakan oleh Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya atau ISTTS di Auditorium Kampus ISTTS pada Sabtu 11 Januari 2025. Berikut informasinya. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Serlita Ratna Dewi Agustin, membuka acara seminar Flutter in Production yang digelar oleh Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya atau ISTTS di ruang auditorium kampus ISTTS pada Sabtu, 11 Januari 2025. Acara ini adalah sebuah acara yang didedikasikan untuk pengembang perangkat lunak, desainer, dan tim teknologi yang tertarik menggunakan Flutter untuk membangun aplikasi yang efisien, scalable, dan siap diproduksi. Acara ini memberikan wawasan mendalam tentang praktik terbaik, studi kasus dunia nyata, dan teknologi terbaru seputar Flutter. Adapun pesertanya sejumlah 180 orang yang merupakan para developer yang menggunakan teknologi Flutter di Jawa Timur. Acara ini merupakan hasil kolaborasi dengan Flutter Surabaya, Flutter Flow Developer Group Surabaya, Institut STTS, dan Google Developer Group Surabaya. Dalam keterangannya, Kepala Dinas Kominfo Jatim Serlita menyampaikan, ia mengapresiasi acara yang diadakan ISTTS ini. Melalui acara ini, Serlita menerangkan, diharapkan dapat memberi kesempatan kepada para pemerhati teknologi informasi untuk ikut berbagi teknologi baru yang dikembangkan saat ini. Sementara itu, Google Developer Expert AI atau ML yang sekaligus sebagai pembicara seminar Esther Irawati Setiawan mengatakan, sebenarnya, acara Flutter in Production ini adalah serangkaian acara dari berbagai negara di dunia yang mengikuti kegiatan pusat Google yaitu Flutter in Production Event. Dengan kehadiran Kepala Dinas Kominfo Jatim, dalam acara ini, Esther mengatakan pihaknya berharap ke depan terus ada rencana kolaborasi dengan pemerintah melalui Dinas Kominfo untuk mengembangkan teknologi informasi dengan menggunakan teknologi Flutter. Nah, perguruan tinggi ini kan dekat dengan riset, dekat dengan ide-ide baru, inovasi gitu lah. Bagaimana kemudian mempertemukan permasalahan dan kebutuhan yang ada di pemerintah, entah itu provinsi, entah itu kabupaten, kota, pusat gitu Bu. Bahkan dengan ide-ide yang ada di yang riset ini. Jadi risetnya itu berbasis kebutuhan di masyarakat. Kadang kan ada ya risetnya luar biasa gitu, tapi ternyata belum perguruan tinggi mungkin yang butuh itu, tapi untuk dunia real gitu ya, kalau jadi masyarakat enggak. Nah, ini bagaimana kemudian perguruan tinggi bisa mempertemukan itu. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info ekonomi, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono memimpin apel peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 Nasional yang berlangsung di lapangan Prapat Kurung Surabaya pada Senin 13 Januari 2025. Berikut informasi selengkapnya. Pejabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono memimpin apel peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional pada Senin 13 Januari 2025 di lapangan Prapat Kurung Surabaya.
mengusung tema penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung penerapan sistem manajemen K3 untuk meningkatkan produktivitas. Acara ini diikuti oleh 850 peserta, termasuk Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto. Pejabat Gubernur Adi menekankan pentingnya penerapan K3 untuk menurunkan angka kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Ia berharap program K3 tidak hanya dilaksanakan selama bulan peringatan, namun terus menjadi bagian dari rutinitas setiap perusahaan di Jawa Timur. Selain menyerahkan penghargaan kepada bupati atau wali kota serta perusahaan pendukung, Adi Karyono juga menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan dan menyaksikan simulasi keselamatan kerja di ketinggian. Gubernur berharap dengan kondisi kerja yang aman dan sehat, produktivitas dan kesejahteraan pekerja akan meningkat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dan ujung-ujungnya kalau mereka sudah aman, nyaman, sehat, maka pasti produktivitasnya tinggi. Jadi kali ini bagaimana meningkatkan kapasitas SDM-nya untuk bisa melakukan K3 ya, dengan kontinu ya, walaupun ini memulai bulan K3 dan 1 bulan, tetapi berharap bahwa tidak mesti hanya 1 bulan ini saja, tetapi seterusnya secara rutin yang namanya kesiapan, kesiapsiagaan, antisipasi dan simulasi harus tetap dilaksanakan oleh seluruh stakeholder yang mempekerjakan kerja kita. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info perhubungan, Bandara Internasional Juanda Surabaya menjadi satu di antara 5 bandara di Indonesia yang menerapkan sistem autogate untuk pemeriksaan paspor, baik keberangkatan maupun kedatangan. Sistem autogate tersebut ditinjau langsung penerapannya oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Berikut laporan selengkapnya. Dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan kemudahan layanan keimigrasian bagi masyarakat, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Agus Andrianto melakukan kunjungan langsung ke Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Surabaya untuk meninjau fasilitas autogate. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu 15 Januari 2025. Kunjungan tersebut didampingi oleh penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, Kepala Kantor Imigrasi Surabaya Ramdhani, serta Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto. Menteri Agus meninjau langsung cara kerja autogate yang diharapkan mampu mempercepat proses pemeriksaan penumpang di bandara. Fasilitas autogate di Bandara Juanda Surabaya ini merupakan yang keempat di Indonesia. Adapun penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono menyambut baik kehadiran fasilitas autogate di Bandara Juanda. Ia menyebut sebanyak 28 unit autogate telah dipasang di pintu masuk dan keluar terminal internasional. Penjabat Gubernur Jatim menilai fasilitas ini sejalan dengan standar yang digunakan di negara-negara maju. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Anastasia Anindita pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis. Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.